Bermeditasi itu kita tuh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kan kata doa Mara Marah. Nata. Halo Sobat Katedral, selamat datang di podcast Katedral Faith Space. Pada episode kali ini, kita akan membahas putaran kelompok kategorial yang ada di Katedral Hati Kudus Yesus. Bersama saya, Vivi Zerdam, akan menemani dan juga hari ini kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang kelompok kategorial yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, untuk itu, di sini saya sudah bersama dua narasumber dari kelompok kategorial Meditasi Kristiani. Hai Sobat Katedral. Halo, kami dari Meditasi Kristiani Paroki Hati Kudus Yesus. Saya Felicia Tarasal. Dan saya Sisilia Lisa Farah. Halo Ibu. Halo Kesi. Senang banget hari ini bisa bertemu dengan Ibu dari kelompok Meditasi Kristiani. Nah, ngomong-ngomong soal meditasi nih Bu. Kalau kata Google ya, meditasi Kristiani itu adalah praktik mental yang melibatkan konsentrasi dan perenungan untuk mencapai kedamaian batin dan fokus pikiran, serta memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental dan fisik. Tapi aku penasaran nih sama meditasi dalam artian meditasi Kristiani itu sendiri. Itu gimana Bu? Mungkin Ibu Sisil bisa Iya. menjelaskan. Baik Kesi. Jadi gini Kesi, kalau dalam meditasi Kristiani, kita itu intinya 3 hal, yaitu diam atau silence, hening atau stillness, dan sederhana atau simplicity gitu. Jadi pada meditasi, pada saat kita meditasi itu kita itu berdoa kontemplasi. Kontemplasi itu apa Bu? Ya, doa kontemplasi itu adalah doa hening, doa batin, yaitu doa atensi, bukan doa intensi. Doa atensi adalah doa yang memberikan perhatian. Kalau intensi kan permohonan, begitu. Jadi sebetulnya Tuhan itu sudah tahu sih pada saat apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita lahir pun Tuhan udah tahu gitu. Jadi dalam keheningan meditasi itu Casey, kita itu bisa menyadari diri kita sepenuhnya dan merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita gitu Casey. Jadi meditasi itu kita kembali ke diri kita Casey dan menemukan bahwa pusat kita adalah jalan ke pusat dari segalanya gitu. Dan untuk itulah kita itu harus berhenti hidup di permukaan Casey. Jadi kita itu harus masuk ke kedalaman diri kita, ke kedalaman batin Harus lebih kita. nyelam lagi ke dalam batin. Iya, betul. Dan Casey, meditasi itu adalah jalan yang sederhana. Tapi walaupun sederhana Casey, kesederhanaan meditasi adalah tantangan yang besar bagi kita karena kita itu sudah dilatih untuk mencari kebenaran, mencari ketelitian kayak gitu. Nah, meditasi itu sederhana tapi memang tidak mudah untuk dijalani, Casey. Ya kan? Meditasi itu membutuhkan kepercayaan, Casey. Membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan kesetiaan, gitu, Casey. Nah, dalam bahasa Shakespeare ya, Casey ya, itu ketahuilah dirimu sendiri sehingga engkau tidak akan mudah salah dengan orang manapun. Nah, Shakespeare itu bicara solitude. Solitude itu artinya alone with God. Apa alone with God? Itu artinya itu berbeda dengan loneliness ya, Casey. Loneliness kan kesepian. Ya. Kalau seseorang itu melakukan solitude, itu berarti dia sendirian bersama Tuhan. Dan ia memiliki kepenuhan di dalam rohnya. Sedangkan kalau loneliness, itu kesepian kan, lonely, seseorang yang lonely, itu dia itu sendirian tanpa Tuhan. Begitu. Dan gimana orang yang lonely sendirian? Itu harus menuju ke solitude tadi. Ya, sehingga ia tidak merasa kesepian. Nah, kita yang merasa kesepian itu harus bergerak ke solitude tadi ya, sendirian bersama Tuhan. Kita hidup berkembang. Kalau hidup kita tidak berkembang ke arah itu, kita tuh akan menjadi lelah, sih, gitu. Karena itu penting sekali kita menyediakan waktu
itu untuk hening, diam bersama Bersama Tuhan. Tuhan. Iya, itu tadi meditasi. Meditasi. Iya. Yesus sendiri, Casey, itu kan dia juga sebelum memulai pelayanannya, itu dia berdiam diri di padang gurun selama 40 hari. Begitu. Dan meditasi ini, Casey, meditasi itu merupakan pupuk dari segala doa. Jadi kita tuh kalau doa apapun bisa jadi lebih konsentrasi, lebih fokus, begitu, Casey. Nah, jadi intinya itu dalam bermeditasi, itu kita tuh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan secara pribadi, Kasih. Kemudian kita melepaskan ego, kita menemukan kedamaian, membuka diri terhadap karya Roh Kudus. Nah, kita membiarkan Allah berkarya dalam diri Diri kita. kita. Gitu, Kasih. Gitu. Wah, ternyata sangat kompleks sekali ya kalau dalam meditasi Kristiani itu sendiri. Nah, kalau misalnya menurut Google tadi ya, meditasi itu hanya sebuah perenungan saja. Tapi ternyata kalau dari sisi meditasi Kristiani, itu lebih dalam lagi yang mana mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, Betul, di mana kita juga melepaskan ego, betul, menemukan kedamaian dan Mm-mm. membuka diri, sehingga kita membiarkan Allah masuk ke dalam diri kita. betul. Membiarkan Allah berkarya dalam diri Iya, kita berkarya di juga. dalam diri kita Betul, juga. Kasih. Oh iya, kelompok ini sejak kapan nih Bu berdiri dan juga ada di HKY-nya kalau boleh tahu? Kelompok ini ada di HKI sendiri tepatnya tanggal 9 Desember 2016. Yang mana pada waktu itu Romo Juventius Husino Santoro mengadakan program 6 Week. Yang awalnya itu memang bertujuan untuk para OMK, tapi ternyata banyak dari semua hadir, yang mulai dari OMK, dewasa hadir. Karena pada waktu itu bertepatan juga dengan kegiatan mau jalan salib yang untuk Paskah. Jadi Romo mengadakan rekoleksi sekaligus mengajak peserta jalan salib tuh visualisasi jalan salib agar mereka tuh benar-benar menghayati saat mereka memegang peran mereka masing-masing. Kan dengan bermeditasi jadi mereka lebih masuk ya, lebih hening. Begitu itu tujuan dari Romo mengadakan itu. Nah, terus dari itu terus berjalan hingga saat ini. Saat ini. Iya, Berarti betul. udah lama banget ya. Kalau di Iya, HKY tadi 2016. betul. 2016. Sedangkan kelompok meditasi ini sebenarnya kegiatan yang internasional. Internasional. Iya, kategori yang internasional. Kalau masuk Indonesia sendiri pada September 2003 dan masuk Surabaya itu bulan Januari 2006. 16 tadi. Kalau boleh tahu untuk sekarang ini koordinator di HKY-nya sendiri itu siapa Bu? Yang koordinatornya sekarang bersama kita, Bu Sisil. Oh, bersama Bu Sisil. Oh ya, Ibu Sisil sejak kapan nih bergabung di kelompok meditasi Kristiani? Oh, saya bergabung di meditasi Kristiani ini mulai tahun 2019, Casey. Jadi sebelumnya pandemi. Waktu itu saya ikut seminar 6 Week Program yang diadakan oleh paroki Kelahiran Santa Perawan Maria Kepanjen, Surabaya. Saya ikut setiap minggu selama 6 kali berturut-turut. Kemudian saya melanjutkan seminar 12 langkah, Casey. Wah, udah dari tahun 2019 ya tadi. Iya. Kalau Ibu Feli gimana? Sejak kapan berada di kelompok meditasi Kristiani? Saya ikut meditasi Kristiani itu sejak awal ada di HKI yang tadi saya katakan 2016 program 6 Week yang diadakan oleh Romo Fusi. Itu saya ikut pertama di situ dan saya merasa cocok dan bergabung hingga sekarang. Kalau boleh tahu Bu, awal tadi kan Ibu bilang merasa cocok ya. Iya. Apa sih yang membuat Ibu kayak merasa cocok di kelompok meditasi Kristiani? Yang awalnya Ibu mau bergabung ke kelompok ini. Saya mau bergabung pada kelompok ini awalnya tuh pada waktu itu memang tahun 2016 itu saya sakit. Jadi saya juga mencari-cari kelompok doa meditasi karena saya tahu bahwa di Katolik ini kan banyak kegiatan kategorial ya. Dan pada waktu itu juga Romo mengadakan ini dan saya langsung daftar dan saya ikut hingga bergabung hingga sekarang. Dan yang saya rasakan sejak saya mengikuti doa meditasi ini, saya merasakan ketenangan di dalam diri saya. Seperti yang sudah dikatakan Bu Sisil tadi ya, kita kembali ke dalam diri kita mendekatkan diri kita, dan doa meditasi ini adalah doa atensi, bukan doa intensi ya. Di situ saya merasakan bahwa saya lebih menyediakan waktu saya untuk Tuhan dan saya tidak meminta-minta, karena
pada waktu itu saya pikir, apa lagi yang mau saya minta dari Tuhan? Saya pikir lebih baik saya menyediakan waktu saya hening, dan di dalam keheningan itu justru saya lebih banyak menemukan berkat-berkat dan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Dan saya juga belajar bagaimana bahwa saya menghargai hal-hal kecil yang bisa saya dapatkan. Misalnya saja kalau dulu melihat matahari terbit atau matahari terbenam itu kesannya biasa ya. Iya, iya. Tapi kan saya menyadari bahwa itu tidak setiap orang bisa melihat momen itu. Dan pada saat saya bisa melihat momen itu, saya merasakan suatu ucapan syukur yang luar biasa. Saya bilang, Tuhan, terima kasih hari ini saya bisa melihat keindahan ciptaan-Mu. Karena kalau dipikir orang melukis pun belum tentu bisa seindah itu ya. Iya. Mau difoto pun tidak bisa diambil. Jadi dengan bermeditasi itu juga saya belajar menikmati saat dimana saat ini saya hidup itu saya nikmati. Seperti itu. Sungguh pendalaman yang sangat dalam ya Bu ya dengan bergabung di meditasi Kristiani. Kalau Iya. dengan Bu Sisil gimana Bu? Kok bisa Ibu tertarik nih bergabung di kelompok meditasi Kristiani? Iya. Jadi gini, Casey, saya tertarik di meditasi ini karena saya membaca beberapa buku yang menyarankan kita itu harus bermeditasi supaya hidupnya lebih bisa harmoni gitu, dan kita itu lebih bisa meningkatkan kesadaran diri sendiri gitu, Casey. Jadi banyak hal yang saya belajar dari meditasi Kristiani ini. Seperti contohnya saya kemarin ikut seminar 6 week program itu ya. Saya bisa belajar apa itu meditasi Kristiani, siapa itu Father John Main, terus kemudian apa itu akar tradisi meditasi Kristiani, kemudian apa itu roda doa, kemudian meninggalkan ego, dan buah-buah meditasi. Jadi banyak hal ya yang Banyak hal, didapatkan banyak dari sekali. meditasi Iya, Kristiani ini. itu baru 6 week program aja. Baru satu program Iya, itu, belum program belum yang lainnya. lainnya, belum. Iya. Kalau untuk saat ini anggota dari kelompok meditasi Kristiani ada berapa sih Bu? Anggotanya itu, jadi meditasi Kristiani ini ada tersebar di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia itu kan ada Keuskupan Agung sama keuskupan ya. Nah, kita bicara di Keuskupan Surabaya dulu ya, Casey ya. Iya, Jadi di boleh. Keuskupan Surabaya itu ada 17 paroki dan 2 stasi. Nah, dari 17 paroki itu 11 itu yang paroki di Surabaya, sama yang 6 itu di luar Surabaya, seperti Gresik, Mojokerto, Krian, Cepu, Ponorogo, Madiun, kayak gitu. Nah, yang tersebar, nah itu aja kita dari HKY, Dari HKY-nya. meditatornya itu ada sekitar 30 orang, Banyak Casey. ya, 30 Iya. orang. Jadi kalau dari 17 paroki dan 2 stasi tadi itu kemarin saya mendapatkan data itu sekitar 450. 450 Iya, untuk meditatornya. Iya. meditator sekeuskupan ini. Sekeuskupan Surabaya. Surabaya. Dan kalau Indonesia kan ada 7 keuskupan agung. keuskupan. Ya, 7 keuskupan agung itu ada Jakarta, Semarang, Pontianak, Samarinda, Makassar, Ende, dan Kupang. Sedangkan untuk 12 keuskupannya itu ada Bogor, Bandung, Purwokerto, Surabaya, Malang, Ketapang, Banjarmasin, Denpasar, Maumere, Ruteng, Atambua, sama Jayapura. Jadi mungkin sekitar 3.500. Wow, banyak sekali ya Gitu, Bu. Seluruh Casey. Indonesia Iya, itu ada seluruh Indonesia. 3.000 Iya, lebih. sekitar 3.000 lebih. Dari banyaknya anggota ini Bu, tentunya kelompok kategorial ini itu pasti mempunyai visi misi nih yang menaungi, yang mana menjadi kayak sebagai pendoman nih untuk kelompok kategorial meditasi Kristiani ini. Kalau boleh tahu, Feli, mungkin visi misi dari kelompok meditasi Kristiani ini apa sih Bu? Yang menjadi visi dari meditasi Kristiani itu adalah agar misteri dan keheningan Allah yang hadir dalam diri kita tidak hanya semakin nyata, tetapi terlebih menjadi kenyataan yang memberi makna, bentuk, dan tujuan kepada kita semua yang kita lakukan kepada seluruh keberadaan kita. Jadi semuanya itu agar menjadi lebih nyata begitu. Iya. Dan yang menjadi misinya menyebarluaskan dan menumbuh kembangkan pengajaran doa meditasi dalam tradisi Kristiani yang diteruskan oleh Pater John Main OSB
dalam semangat pelayanan untuk menjalin persatuan, begitu. Yang menjadi visi dan misi. Dan iya, makanya tadi kan sempat yang dikatakan di awal oleh Bu Sisilia, apa itu meditasi. Jadi sebenarnya semua itu sudah tercakup di dalam visi dan misi. Visi dan misinya ini. Iya, betul. Tadi ada dengar kata menyebarluaskan dari visi misi kelompok meditasi Kristiani ini. Mungkin dalam artian pastinya kelompok ini tuh memiliki kegiatan-kegiatannya gitu ya, baik kegiatan rutin ataupun non rutin. Iya. Aku penasaran nih yang pertama untuk kegiatan rutinnya. Mungkin Ibu Sisil, kegiatan rutin apa saja sih yang ada di kelompok meditasi Kristiani ini? Ya, Casey. Jadi ini kegiatan rutinnya itu ada meditasi pribadi. Jadi meditasi yang dilakukan di rumah. Itu setiap hari, 2 kali sehari, pagi dan sore. Jadi masing-masing 20 sampai 30 menit. Kita hanya mendaraskan kata doa atau mantra, istilahnya Maranatha. Wah, Maranatha itu apa, Bu? Maranatha artinya Tuhan datanglah, ya sih. Gitu. Jadi kemudian ada kegiatan rutin lainnya ya, yang meditasi bersama. Jadi itu setiap minggu ada komunitas meditasi Kristiani di Hati Kudus Yesus Surabaya. Itu setiap hari Selasa jam 7 malam di ruang Justinus lantai 3, di Katedral Hati Kudus Yesus. Iya. Terus juga ada rekoleksi sekeuskupan Surabaya, terus kemudian ada retret sekeuskupan Surabaya, juga ada essential teaching workshop. Ya, itu 1 tahun sekali, sama ada retret hening, juga ada retret padang gurun. Oh iya. Tadi ada beberapa kegiatan, ada meditasi pribadi sama meditasi bersama. Kalau meditasi bersamanya ini dilakukan secara offline saja kah atau ada mungkin online gitu? Kita mengadakan secara offline setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa. Iya. Di lantai 3. Di lantai 3 ruang Justinus. Iya. Kalau boleh tahu Bu, kan secara offline nih, itu cara meditasinya tuh gimana sih? Cara meditasinya Casey ya. Jadi meditasi ini berfokus pada keheningan dan perjumpaan personal dengan Tuhan sendiri, Casey. Jadi praktik utamanya itu adalah dengan mengatakan kata doa tadi, mendaratkan kata doa Maranatha. Jadi boleh Maranatha, boleh dalam satu nafas gitu ya. Tarikan nafas. Atau juga boleh tarik nafas Mara dan buang nafas Nata. Jadi Maranatha diucapkan dengan lembut, diucapkan dengan perlahan. Nah, kita caranya itu adalah duduk dengan tenang, guys sih. Duduk tegak, nggak boleh bersandar, karena kalau bersandar langsung sleep, langsung tidur, guys sih, ketiduran ya. Terus menutup mata perlahan, kemudian mengucapkan kata doa tadi Maranatha dengan perlahan dan penuh perhatian, tanpa berhenti, tanpa membayangkan apapun. Ya. Jika pikiran melayang, segera kembali ke kata doa lagi, Maranatha, terus-menerus gitu, guys sih. Jadi dianjurkan 2 kali sehari, pagi dan sore, gitu. Setiap meditasinya sekitar 20 sampai maksimal 30 menit, guys sih. Itu berarti minimalnya berapa Bu? Kalau Minimal terserah. Mungkin kalau meditator awal boleh 5 menit dulu, 10 menit, 15 menit, 20 menit gitu. Maksimal 30 menit. Tadi juga ada kegiatan rutin agak gimana ya? Retret padang gurun. Itu retret padang gurun tuh kayak gimana, Bu? Retret padang gurun ya. Oke, retret padang gurun ya, Casey ya. Retret padang gurun itu pengalaman spiritual ya. Itu kan retret namanya ya. Untuk menjauhkan diri dari kesibukan sehari-hari. Jadi meneladani Yesus yang berdoa di padang gurun gitu. Jadi tujuannya itu memberikan ruang bagi jiwa kita untuk beristirahat, merenungkan kehendak Tuhan dan mengalami pertemuan mistik atau persatuan batin dengan Allah dalam keheningan total. Asal usulnya retret padang gurun ini terinspirasi oleh bapak-bapak padang gurun abad ke-3 sampai ke-5 di Mesir, Palestina dan Suriah gitu. Yang mereka tuh meninggalkan dunia untuk hidup dalam kesunyian gitu.
Nah, teknik meditasinya itu menggunakan meditasi Kristiani, yaitu doa hening dengan mengulangi satu kata doa tadi itu, Maranatha, ya, yang artinya Tuhan datanglah. Kemudian aktivitasnya retret padang gurun itu adalah retret hening. Jadi peserta biasanya diminta untuk tidak berbicara selama kurun waktu tertentu dan fokus sepenuhnya dengan keheningan batin. Kemudian sesi meditasi rutin, melakukan latihan meditasi beberapa kali dalam sehari. Terus kemudian mungkin ada pendalaman kitab suci, kemudian ada seperti seminar gitu, Casey. Ternyata seperti itu ya retret padang Iya, gurun tadi. betul. Kalau kegiatan non rutinnya apakah ada Bu dan gimana? Ada kegiatan Iya, non tentu rutinnya. ada non-rutin. Non-rutin itu misalnya kita bisa mengadakan seminar seperti yang baru lalu, tahun lalu di HKI kita juga mengadakan seminar mengenai hubungan antara kesehatan dan meditasi. Yang waktu itu kita panggil pembicara Dokter Saraf gitu. Juga ada program Six Week yang tadi saya katakan yang awal saya ikut Six Week program itu biasanya untuk meditator awal. Setelah itu juga outreach program kunjungan ke penjara, ke panti asuhan atau ke panti werda. Juga ada program untuk ke anak-anak, ke OMK, ke remaja, ke rekap, terus juga untuk ke pihak itu. Tujuannya apa? Kita mengenalkan, karena dengan mengenalkan meditasi ke anak-anak, biasanya mereka bisa lebih fokus dalam belajar. Itu yang sudah diadakan ada salah satu sekolah Katolik yang mau para murid-murid SD-nya itu mengikuti program meditasi ini dan mereka merasakan manfaatnya. Bahkan kalau pada saat libur gitu sekolah tidak mengadakan muridnya yang bertanya pada gurunya. Ada yang seperti itu. Ternyata sampai ke sekolah-sekolah juga ya Iya, kegiatannya betul. ya. Iya. Tadi ada kunjungan ke penjara itu gimana Bu di sana? Kira-kira Kalau sampai kunjungan ke penjara itu biasanya juga tentu ada misa dan biasanya setelah misa itu diadakan meditasi juga. meditasi seperti tadi yang sudah Iya, disebutkan. iya betul. Dari semua yang sudah kita berbincang dari tadi tentang meditasi Kristiani, pastinya dari meditasi Kristiani ada nggak kayak salah satu tokoh orang kudus gitu yang menjadi panutan dari kelompok meditasi Kristiani ini? Ada Casey. Kalau saya ke contohnya ke Yohanes Kasianus, ada beberapa sih Casey ya, seperti Santo Antonius Agung, ya, terus kemudian Evagrius, Makarius, kemudian Santo Yohanes Kasianus, Santo Yohanes Salib, Santo Benedictus dan Santa Teresia Avila, gitu. Kalau saya boleh memilih salah satu ya, contohnya ya, misalkan Santo Yohanes Kasianus ya. Yohanes Kasianus itu Casey, itu dia adalah guru yang berpengaruh dalam kehidupan rohani di Barat. Jadi peranan penting yang dilakukan oleh beliau itu ialah merupakan guru yang menjadi inspirasi bagi Santo Benedictus. Ya. Dan kegiatan membiara di Barat dengan cara melakukan tradisi kerohanian timur ke dalam kehidupan di Barat. Jadi semangat dari Yohanes Kasianus ini untuk berdoa dan memutuskan untuk bertekun dalam doa. Itu yang menjadi sosok panutan dari kelompok meditasi Kristiani. Iya. Bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Nah Bu, tadi kan juga saya dengar ada pendalaman kitab suci juga ya, kalau di dalam meditasi Kristiani. Nah, kalau boleh tahu ada nggak sih ayat kitab suci yang sangat berkesan untuk Ibu Feli dan Ibu Sisil nih, yang dirasa sangat meneguhkan hati dan juga menguatkan dalam pelayanan di kelompok meditasi Kristiani ini? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Feli untuk ayat kitab suci dan kenapa sih kok ayat itu berkesan gitu untuk saya? Gitu. Oh ya, kalau saya ayat yang berkesan buat saya itu dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kalau 16 itu kan bunyinya bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan ayat 18 itu adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa ayat itu menjadi suatu ayat yang berkesan bagi saya? Karena ayat itu menurut saya
tetaplah mengucap syukurlah dalam segala hal. Bagaimana kita bisa mengucap syukur setiap hari dan dalam segala hal. Itu yang Tuhan inginkan ya. Iya. Jadi kita mengucap syukur tuh bukan hanya saat kita tuh mendapat hal-hal yang enak, itu gampang ya. Tapi kalau misalnya kita menerima sesuatu yang tidak enak, bagaimana cara mengucap syukur? Ya saya bisa melakukan itu karena saya merasa lewat meditasi ini saya bisa. Jadi saya belajar bagaimana mengucap syukur itu. Seperti yang tadi saya Iya, katakan itu bersyukur ya. matahari itu ya tadi, Ya, Bu. itu lewat hal-hal kecil Hal-hal juga kecil. ya. Tapi juga mengucap syukur saat saya sakit tuh bagaimana saya belajar. Di situ saya melihat justru Tuhan itu ingin saya datang lebih dekat kepadanya. Nah, disitulah artinya baru saya belajar mengucap syukur dalam segala hal. Dan bagaimana saya bisa mengucap syukur dalam segala hal? Ya tentu dengan tetap berdoa. Berdoa. Ya itu kan yang dilakukan setiap meditator ya. Meditator. Sehari 2 kali kita bermeditasi. Hmm. Sekali bermeditasi 30 menit itu kan artinya saya sudah masuk di dalam tetap berdoa Tetap itu. berdoa itu. Dan setelah tetap berdoa, mengucap syukur tentu akan ada sukacita di hati. Itu seperti itu. Iya. Jadi makanya kenapa ayat itu tuh sangat berkesan Sangat buat berkesan. saya gitu. Karena itu tadi adanya sukacita. Iya. Kalau Ibu Sisil gimana, Bu? Ayat yang menjadi inspirasi saya adalah Yohanes bab 15 ayat 4. Yang bunyinya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, maksudnya kita ini harus bergantung sama Tuhan, guys ya. Jadi hidup kita bergantung sama Tuhan. Karena Tuhan yang tahu segalanya tentang kita. Tuhan yang tahu apa kebutuhan kita, apa kerinduan kita, apa yang kita rasakan, begitu. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, seperti kita bermeditasi, itu kan kita tinggal bersama Tuhan ya, Casey. Kita tinggal di dalam Tuhan. Itu nanti kita akan merasakan buah-buah dari meditasi. Gitu, Casey. Wah, sangat Iya. dua ayat. Tadi ayatnya dari Ibu tuh sangat-sangat menggambarkan meditasi Kristiani itu seperti apa. Kalau dari Ibu tadi bersukacita, mengajarkan bersukacita. Dan mengucap syukur Iya, dan dalam mengucap segala syukur. Iya. dalam segala hal. Nah, setelah kita bincang banyak hal nih, Bu, dari tadi. Sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, aku penasaran nih, gimana sih caranya kalau ingin bergabung dalam kelompok meditasi Kristiani ini? Ya, boleh langsung datang aja ke komunitas meditasi Kristiani Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, Casey. Setiap hari Selasa jam 7 malam di ruang Justinus lantai 3. Atau bisa menghubungi saya di nomor WA 081 133 9812, Casey. Iya, dengan nama Ibu Sisil. Sisil ya. Nah, kalau boleh tahu yang boleh bergabung itu dari usia berapa aja, Bu? Kita nggak ada kriteria tertentu sih ya. Jadi semua bisa Semua bisa gabung. Iya. gabung gitu ya. Untuk lainnya mungkin ada untuk info lebih lanjut mengenai kelompok meditasi Kristiani ini. Iya, boleh follow IG-nya Meditasi Kristiani itu di WCCM _Surabaya atau WCCM_Indonesia atau yang internasional the _BCCM. Wah, gitu. ada 3 Instagramnya Ada tadi ya? 3. Ada 3. Terus kemudian ada websitenya juga Ada ya sih. websitenya juga. Iya, betul. Jadi kita Websitenya bisa melihat semua kegiatan meditasi. websitenya. Iya, betul. Kalau websitenya apa, Bu? Dari meditasi Kristiani. www.meditasikristiani.com. Oh iya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, terima kasih untuk Ibu Feli dan Bu Sisil sudah menyempatkan untuk hadir dalam podcast sebagai narasumber untuk menyampaikan berbagai hal, banyak hal sekali yang kita bicarakan pada hari ini tentang meditasi Kristiani. Terima kasih juga untuk Sobat Katedral yang sudah menonton podcast kali ini. Nah, untuk itu jangan lupa untuk follow Instagram dari Meditasi Kristiani, ada _BBCM, ada BBCM, ya, BCCM Indonesia dan BCCM
Surabaya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube Katedral Surabaya agar Sobat Katedral tidak ketinggalan dengan episode-episode berikutnya. Dari kami, jangan lupa join ya. Bye-bye, Sobat Katedral. Sobat Katedral. Katedral.